Kita awali ini sore hari ini dengan informasi mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi diperiksa Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri di Bareskrim hari ini. Pemeriksaan terkait kasus penyalahgunaan wewenang pemblokiran kasus judi online. Kehadiran Budi Aris Setiadi di gedung Bareskrim Polri luput dari pantauan media. Namun pemeriksaan Budi Ari dibenarkan oleh Wakil Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri. Dari informasi di lokasi menyebutkan Budi Ari saat ini masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik Kortas Tipikor Polri. Pemeriksaan Budi Ari ini terkait kasus penyalahgunaan wewenang pemblokiran kasus judi online. Budi Ari sebelumnya menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo, yang sekarang berubah menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan rekan Hamzah Hasibuan di Gedung Bareskrim Mabes Polri. Selamat sore Hamzah, bagaimana update pemeriksaan Budi Aris Setiadi hingga sore ini? Ya, selamat sore Valerie dan juga pemirsa. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika di era Presiden Joko Widodo yaitu Budi Aris Setiadi menjalankan pemeriksaan yang dilakukan oleh Bareskrim Polri. Saat ini pejabat yang menjabat sebagai Menteri Koperasi itu masih dalam tahap pemeriksaan oleh Bareskrim Polri di dalam. Kami mendapatkan informasi bahwa pemeriksaan ini dimulai sejak pagi tadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pemeriksaan Budi Ari ini juga dikonfirmasi oleh Wakil Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu Brigjen Arif Hadi Harsa. Polri masih belum menyampaikan pemeriksaan ini terkait apa, namun diduga bahwa Budi Aris Setiadi ini diperiksa karena adanya keterlibatan dari pegawai Menkominfo yang saat itu dipimpin oleh Budi Ari terlibat dalam kasus penyelewengan hak pemblokiran situs judi online. Karena sudah diketahui sebelumnya juga bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital yang saat ini dipimpin oleh Mutia Hafidz sudah menonaktifkan sekitar 11 staf ahli dan juga pegawai dari Komdigi yang sebelumnya adalah Kominfo yang dipimpin oleh Budi Aris Setiadi. Kami dan rekan-rekan media yang lain saat ini masih menunggu hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Polri ini, namun hingga tadi pukul 16.00 waktu Indonesia Barat kami sudah mendapatkan kabar bahwa pemeriksaan sudah selesai, namun saat ini kami masih menunggu keterangan resmi maupun keterangan dari Budi Aris Setiadi yang sudah diperiksa di dalam Bareskrim Polri. Sementara itu, Baik, terima kasih Hamzah Hasibuan melaporkan langsung dari Bareskrim Polri Jakarta. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Pemirsa, sebelumnya polisi menangkap 26 tersangka dalam kasus mafia akses judi online, termasuk 10 oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Sementara PPATK merilis jumlah perputaran uang judi online di Indonesia mencapai 13,2 triliun rupiah. Kasus mafia akses judi online di Indonesia yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital terus diusut. Polisi telah menangkap total 26 tersangka. 10 diantaranya merupakan pegawai Kementerian Komdigi, sementara 16 lainnya masyarakat sipil. Polisi hingga kini masih memburu 4 pelaku lain, termasuk bandar situs judi online yang masih buron. Dari tangan para tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti termasuk mobil mewah bernilai fantastis hingga mencapai 167 miliar rupiah. Kasus mafia akses judi online turut menyeret nama ex-Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi. Ia digadang-gadang mengetahui terkait praktik judi online yang dilakukan oknum pegawai kementerian yang pernah dipimpinnya. Sementara PPATK menyebut dari 10 laporan hasil analisis, total perputaran dana judi online pada periode Januari hingga Juni 2024 mencapai 13,2 triliun rupiah. Salah satu penyebab transaksi judi online semakin meningkat lantaran nominal deposito untuk judi online semakin terjangkau bagi masyarakat bawah.
dimulai dari Rp10.000. Dan market juga sangat captive di Indonesia. Jika kita melihat kecenderungan pelaku transaksi itu semakin banyak, masyarakat yang terkait itu sudah semakin banyak dan transaksinya semakin kecil. Jadi kalau dulu orang melakukan judi online transaksinya angkanya juta-juta, sekarang hanya bisa 10.000, kita sudah bisa melihat ada setoran 10.000 untuk judo dan segala macam. Itulah yang membuat transaksi semakin masif. Hingga kini pihak kepolisian masih berkoordinasi dengan lembaga dan kementerian terkait untuk melakukan pengembangan dan menangkap pelaku lain yang terlibat dalam kasus mafia akses judi online. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menggeledah kantor Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta di Jalan Gatot Subroto Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu sore. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta melakukan penggeledahan terhadap kantor Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta di Jalan Gatot Subroto Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu sore. Penggeledahan dilakukan setelah ditemukan adanya dugaan pidana pada penggunaan anggaran tahun 2023. Diduga anggaran yang mencapai Rp150 miliar telah diselewengkan dengan cara membuat kegiatan-kegiatan fiktif. Dalam penggeledahan ini, petugas menyita beberapa perangkat elektronik, dokumen, dan juga uang sebesar Rp1 miliar. Hari ini yang dilakukan oleh tim khusus Kejati DKI ini dilakukan di 5 titik. 5 titik ini ada di kantor Dinas Kebudayaan sendiri, terus juga ada beberapa kantor rekanan dan rumah-rumah saksi yang berhubungan dengan tindak pidana dimaksud. Sementara itu, penjabat Gubernur Jakarta, Teguh Setiabudi, membenarkan adanya penggeledahan di kantor Dinas Kebudayaan DKI Jakarta oleh Kejaksaan Tinggi terkait dugaan korupsi senilai Rp150 miliar. Teguh menghormati langkah yang diambil Kejati Jakarta untuk tangani kasus ini. Memang saya menginstruksikan kepada Inspektorat selaku aktif untuk menangani, kemudian juga untuk melakukan investigasi dan pendalaman. Dan memang ditemukan dengan atas kerugian negara yang nilainya masih sedang dalam perhitungan. Nanti tanya ke Pak Inspektor. Sebelumnya, penggeledahan dilakukan di ruang Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta dan ruang Kepala Bidang Pemanfaatan Kebudayaan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Polres Goa menetapkan 17 tersangka dalam kasus sindikat pembuatan dan peredaran uang palsu di kampus UIN Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan. Dari hasil penangkapan, polisi menyita 98 barang bukti, termasuk uang palsu bernilai triliunan rupiah. Inilah 17 tersangka sindikat pembuatan dan peredaran uang palsu yang digiring oleh aparat Satreskrim Polres Goa, Sulawesi Selatan. Dari 17 tersangka, 2 diantaranya merupakan pegawai bank dan 2 lainnya adalah kepala perpustakaan dan staf perpustakaan kampus UIN Alauddin Makassar. Dari tangan para pelaku, polisi menyita 98 item barang bukti. Di antaranya mesin yang digunakan untuk mencetak uang palsu serta uang palsu triliunan rupiah. Uang palsu tak hanya dengan mata uang rupiah, tapi juga mata uang Korea, Vietnam, dan surat berharga negara senilai triliunan rupiah. Hingga kini polisi masih menyelidiki kasus peredaran uang palsu ini dan telah menetapkan sejumlah orang sebagai DPO sindikat pembuatan uang palsu. Saudara M yang telah melakukan transaksi ada di belakang orang. Saudara M melakukan transaksi dengan saudara AI untuk melakukan jual beli uang palsu. Nah, ini uang palsu ini perbandingannya 1:2. Jadi 1 asli, 2 uang palsu. Terus kemudian transaksi ini juga melalui beberapa tersangka yang lain. Jadi mereka di belakang ini 17 orang ini perannya berbeda-beda. Ada juga yang DPO juga, tapi kebetulan untuk arisannya yang dari hasil keterangan mereka ini DPO ini akan kita tangkap juga. Dan yang cukup menarik, ada juga barang bukti yang nilainya triliun mata uang rupiah.
emisi 2016 sebanyak 4.554 lembar, yaitu uang 100.000, pecahan 100.000. Kemudian mata uang emisi 99 sebanyak 6 lembar 100.000. Kemudian juga ada 234 lembar, nanti bisa kita lihat di depan ya jenisnya. Ini pecahan 100.000 dan belum terpotong. Jadi ada yang bentuk lembaran, nanti dipotong-potong. Kemudian mata uang Korea 1 lembar sebesar 5.000 won. Ada mata uang Vietnam sebanyak 111 lembar sebanyak 500 dong. Dan ada mata uang rupiah 2 lembar dengan pecahan 1.000 emisi tahun 64. Kemudian juga ada mata uang 100.000 emisi 2016 sebanyak 234 lembar. Nah, ini ada yang menarik juga. Nanti perlu kita minta penjelasan ke Pak BI apakah betul atau tidak. Dan yang cukup menarik ada juga barang bukti yang nilainya triliun, nilainya 45 triliun. Juga ada 1 lembar kertas surat berharga negara SBN senilai 700 triliun juga. Nah, kemudian dari beberapa alat bukti yang lain, ini ada tinta, ada mesin, ada spare part, kaca pembesar, lampu rekam, dan lain sebagainya. Jumlahnya total ada 98 ini. Nah, khusus untuk mesin cetaknya dibelinya di Surabaya, tapi barang dari Cina. Nilainya 600 juta. Sebelumnya pemirsa, polisi menetapkan 17 orang tersangka dalam kasus pencetakan dan peredaran uang palsu di kampus UIN Alauddin Makassar di Goa, Sulawesi Selatan. Polisi menyita ratusan jenis barang bukti termasuk mesin cetak uang serta uang palsu pecahan Rp100.000 sebanyak Rp446 juta. Polisi menetapkan 17 tersangka kasus produksi uang palsu di kampus UIN Alauddin Makassar di Goa, Sulawesi Selatan. 2 di antaranya adalah kepala dan staf perpustakaan UIN Alauddin Makassar. Dalam kasus ini, polisi menyita ratusan barang bukti termasuk mesin cetak uang serta uang palsu pecahan Rp100.000 sebanyak Rp446.700.000. Sebelumnya kasus produksi uang palsu di kampus UIN Alauddin Makassar ini terungkap setelah polisi menangkap pelaku yang hendak membayar pinjaman menggunakan uang palsu di salah satu perusahaan pembiayaan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Anda kembali menyaksikan iNews sore pemirsa. 6 kendaraan terlibat kecelakaan beruntun di ruas tol dalam kota Jatinegara, Jakarta Timur. Kecelakaan yang diduga disebabkan salah satu pengemudi hilang konsentrasi ini mengakibatkan 3 kendaraan di antaranya rusak parah. Kecelakaan beruntun yang melibatkan 6 kendaraan terjadi di kilometer 1+200 ruas tol dalam kota Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis sore tadi. Dari 6 kendaraan yang terlibat, 3 diantaranya mengalami kerusakan cukup parah, terutama pada bagian depan dan belakang mobil yang ringsek. Sejumlah pengemudi mengatakan kecelakaan berawal saat kendaraan paling belakang tiba-tiba menabrak mobil di depannya saat kondisi jalanan padat. Sementara kasus kecelakaan ini kini ditangani petugas Subdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Pemerintah resmi menaikkan PPN menjadi 12% di Januari 2025. Di tengah kebijakan kenaikan PPN tersebut, pemerintah juga menyiapkan sejumlah skema insentif atau bantuan. Pemerintah pastikan kenaikan PPN 12% pada 1 Januari 2025. Kenaikan PPN dikenakan untuk barang-barang mewah dan premium. Tarif PPN tahun depan akan naik sebesar 12% per 1 Januari. Barang-barang yang dikenakan pajak mencakup beras dan buah premium, daging premium Wagyu dan Kobe, ikan premium seperti salmon dan tuna premium, aneka udang dan krustasia premium seperti king crab juga terkena kenaikan pajak. Selain itu, jasa pendidikan premium seperti pendidikan standar internasional juga dikenakan kenaikan pajak. Jasa pelayanan kesehatan medis VIP dan listrik pelanggan rumah tangga dengan daya 3.500 hingga 6.600 volt ampere juga mengalami kenaikan pajak.
Terkait kenaikan PPN, sejumlah bantuan untuk masyarakat berpenghasilan rendah telah disiapkan pemerintah. Kami memberikan insentif perpajakan itu dalam magnitude yang sangat besar. Di antaranya, bantuan pangan beras 10 kg per bulan, PPN 1% ditanggung pemerintah untuk tepung terigu, gula industri dan minyak kita. Pemerintah juga memberikan diskon tarif listrik sebanyak 50% untuk daya listrik hingga 2.200 volt ampere di bulan Januari dan Februari 2025. Untuk kelas menengah, pemerintah menyiapkan sejumlah insentif. PPN ditanggung pemerintah untuk properti dengan nilai maksimal 5 miliar rupiah dari Januari hingga Juni 2025. Pemerintah menanggung 100% PPN. Sementara pada Juli hingga Desember 2025 ditanggung 50%. PPN ditanggung pemerintah untuk otomotif, khususnya kendaraan hybrid atau listrik. Insentif PPH ditanggung pemerintah untuk pekerja padat karya dengan gaji sampai 10 juta rupiah. Pemerintah mengoptimalkan jaminan kehilangan pekerjaan, baik dalam bentuk tunai maupun pelatihan, seperti BPJS Ketenagakerjaan dan Kartu Prakerja. Pemerintah akan memberikan relaksasi atau diskon 50% atau iuran jaminan kecelakaan kerja industri padat karya. Untuk UMKM, pemerintah memberikan insentif berupa perpanjangan masa berlaku PPh final 0,5%. UMKM dengan omset di bawah 500 juta dibebaskan PPh. Ada skema pembiayaan industri padat karya, misalnya adalah untuk keringanan pembelian mesin, ada subsidi 5%. Dan untuk membahas selengkapnya pemirsa, kami telah terhubung dengan staf ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal. Selamat sore Pak Yon, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Selamat sore Mbak Nadia. Selamat sore Pak Yon, ini kenaikan PPN 12% per 1 Januari 2025 ini cukup menimbulkan gejolak publik Pak Yon. Apa sebetulnya alasan utama kenaikan PPN menjadi 12%? Kalau kita lihat sebenarnya menarik ke belakang ke pelaksanaan Undang-Undang HPP, kalau kita lihat pada saat diimplementasikan Undang-Undang PP pada tahun 2022 yang lalu, kita melihat bahwa kenaikan PPN itu tidak berdiri sendiri begitu Mbak Nadia. Jadi ada satu paket kebijakan yang telah digelontorkan pemerintah pada waktu itu, baik yang tujuannya juga untuk membantu masyarakat, dan di sisi lain tadi ada 3 prinsip yang kita gunakan, azas keadilan, di mana masyarakat yang mampu tentunya membayar tambahan beban pajak, sementara yang kurang mampu itu kita lindungi. Kemudian juga keberpihakan gitu ya. Nah, pada saat kita implementasikan Undang-Undang HPP pada tahun 2022 yang lalu, itu kita ada beberapa area yang sudah kita terapkan. Misalnya untuk membantu masyarakat kurang mampu, pada waktu itu kita perkenalkan fasilitas pajak UKM yang tidak bayar pajak di bawah 500 juta gitu Mbak Nadia. Kemudian kita juga berikan fasilitas termasuk berbagai fasilitas PPN untuk barang-barang kebutuhan pokok yang jumlahnya kalau kita jumlahkan Mbak Nadia itu insentifnya bisa senilai 265 triliun perkiraan kita untuk tahun 2025. Nah di sisi lain pada saat Undang-Undang HPP itu juga kita undangkan, kita juga memberikan tambahan pajak kepada masyarakat yang tergolong mampu, di mana kita perkenalkan tarif pajak 35%, tarif tertinggi untuk masyarakat yang berpenghasilan di atas 5 miliar gitu Mbak Nadia, tadinya maksimal 30%. Jadi kalau kita tarik ke belakang, ini adalah satu paket kebijakan yang kita desain pada waktu itu dengan memperhatikan setidaknya pada 3 prinsip, gotong royong, keadilan, dan keberpihakan. Demikian Mbak Nadia. Oke, ini kan memang akan diterapkan secara selektif dan menyasar kelompok barang yang dikategorikan premium begitu ya Pak Yon. Tapi juga di sisi lain ada kekhawatiran ini bisa menurunkan daya beli dari konsumen terutama untuk kelompok menengah ke bawah. Apa mungkin kebijakan lainnya yang ditawarkan untuk masyarakat agar ini bisa meringankan beban mereka? Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Menteri tadi, kita dengarkan sekilas bahwa paket PPN naik menjadi 12% ini, kemudian kita lengkapi dengan berbagai insentif yang diberikan kepada masyarakat. Insentif yang pertama diberikan kepada masyarakat adalah 1, berbagai pengecualian yang kita berikan selama ini yang tadi saya sebutkan jumlahnya 265 triliun, baik itu barang seperti beras, jagung, daging, ayam, telur, dan sebagainya, itu tetap kita berikan fasilitas. Kemudian yang kedua, untuk barang-barang tertentu yang sifatnya juga sangat dibutuhkan orang banyak, Mbak Nadia, yang selama ini kemudian
bayar pajak 11%, itu kita tetap bayar pajak 11% masyarakat. 1% kenaikannya ditanggung oleh pemerintah. Barangnya ada 3 kelompok, yaitu tepung terigu, minyak kita, dan juga termasuk satu lagi minyak goreng dan gula pasir industri. Ada 3 kelompok. Dan yang ketiga, kita juga memberikan berbagai komplement untuk insentif yang tadi sudah disampaikan. Baik untuk masyarakat, baik untuk pekerja rumah tangga, seperti tadi kita sampaikan ada diskon listrik, ada bantuan pangan, kemudian untuk industri padat karya ada PPh 21 yang ditanggung pemerintah, kemudian juga termasuk tadi revitalisasi mesin kita berikan subsidi untuk bunganya sebesar 5%. Kemudian untuk perumahan ada PPN yang ditanggung oleh pemerintah, ini tentu juga menyasar golongan menengah sebenarnya. Kemudian untuk kendaraan listrik tadi kita berikan juga semacam PPN, DTP sebesar 10%. Nah itu yang beberapa insentif yang menjadi pelengkap sehingga kita berharap potensi adanya dampak yang dirasakan oleh masyarakat akibat kenaikan barang karena adanya PPN naik menjadi 12% dari 11% ini bisa kita cover melalui berbagai insentif-insentif yang baik sudah existing maupun yang kita perkenalkan baru. Demikian Mbak Nadia. Oke, untuk kriteria siapa saja yang berhak mendapatkan insentif ini, golongan mana saja Pak Yon, dan ini akan berlaku berapa lama? Baik, kalau insentif Mbak, karena kita lihat ini macam-macam ya insentifnya, ada yang berlaku 2 bulan, ada yang berlaku 1 tahun, ada yang karena kalau kita lihat ini lebih banyak ada yang berbasis penerima, ada yang berbasis barang. Sebagai contoh, misalnya kalau kita lihat untuk industri rumah tangga, tadi kita lihat bantuan pangan Mbak Nadia itu kita berikan sebesar 10 kilo per keluarga, itu per rumah tangga untuk selama 2 bulan. Jadi selama 2 bulan nanti untuk 16 juta calon keluarga penerima ini akan menerima bantuan sekitar 20 kilo. Kemudian diskon listrik 50% itu akan kita berikan selama 2 bulan. Kemudian yang ketiga untuk kaitannya dengan tadi DTP, PPN DTP untuk bahan-bahan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat seperti minyak goreng, minyak kita, kemudian tepung terigu dan gula pasir industri itu kita berikan selama 1 tahun. Kemudian kita juga memberikan, saya lupa tadi ada 1 untuk UKM Mbak Nadia. UKM ini kita berikan fasilitas. Selama ini UKM kita ada 2. 1 untuk yang berpenghasilan di bawah 500 juta tidak bayar pajak tentunya. Kemudian yang berpenghasilan 500 juta sampai dengan 4,8 miliar yang selama ini membayar 0,5%. Dan kalau mereka sudah menikmati fasilitas 7 tahun ya dari kita introduce sejak tahun 2018 yang lalu, harusnya berakhir tadi tahun 2024 ini Mbak Nadia. Namun untuk memperhatikan ini dukungan kita kepada UKM, kita perpanjang selama 1 tahun 2025. Sehingga harapan kita bahwa UKM ini tetap dapat terbantu dari sisi penghasilannya. Dan kemudian juga yang terkait dengan insentif padat karya tadi kami sampaikan, ada PPh pasal 21 ditanggung pemerintah. Nah barangkali kalau Mbak Nadia ingat waktu PEN yang lalu, pemulihan ekonomi nasional, itu kita berikan batas untuk karyawan dengan penghasilan 200 juta maksimal, pajaknya ditanggung pemerintah, sehingga seluruh karyawan itu yang sepanjang memenuhi kriteria itu dapat membawa penghasilan utuh, kan begitu ya Mbak ya. Nah untuk kali ini, untuk yang industri padat karya tertentu, kita akan berikan fasilitas sepanjang gajinya tidak melebihi 120 juta per bulan, maka kita berikan fasilitas, pajaknya juga ditanggung oleh pemerintah. Sehingga harapan kita masyarakat juga tetap terbantu, malah mampu meningkatkan daya beli masyarakat. Karena insentif yang kita berikan ini, satu paket ini tidak semata-mata untuk mempertahankan daya beli saja, tetapi juga untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Demikian, Mbak Nadia. Oke, baik, ini kan bervariasi insentif dan juga keringanan ini antara 2 bulan dan juga 1 tahun ya. Jadi pertanyaan kan Pak Yon, apa yang terjadi setelah berakhir masa ini? Tapi nanti dulu dijawab ya. Pak Yon, kita lanjutkan dialog dari kita usai jeda berikut. Terima kasih Anda masih di Ini Sore pemirsa dan masih bergabung bersama kami staf ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal. Pak Yon, kita kembali berdiskusi ini setelah paket insentif dan stimulus di kisaran 2 bulan hingga 1 tahun ini berakhir. Adakah skema lain yang disiapkan pemerintah untuk tetap menopang daya beli masyarakat, Pak Yon? Baik, Mbak Nadia. Tadi saya koreksi sedikit, saya lupa. Yang PPh pasal 21 DTP tadi 120 juta per tahun gajinya ya, berarti 10 juta per bulan. Oke, kemudian Mbak, seperti halnya dengan berbagai insentif yang lain yang juga kita terapkan, berbagai insentif tentu secara bertahap secara berkala akan kita evaluasi gitu Mbak Nadia ya. Mana kemudian yang tepat sasaran dan tepat untuk mendorong mungkin membantu kesejahteraan masyarakat, tentu nanti akan kita evaluasi lebih lanjut memperhatikan ruang fiskal yang tersedia. Begitu Mbak Nadia. Jadi
Sama juga halnya Bang Rakil, Mbak Nadia ingat dulu waktu kita pemulihan ekonomi nasional, kita pada tahapan awal kita berikan beberapa insentif, kemudian secara bertahap kita evaluasi, dalam hal nanti memang diperlukan, nanti bisa kita perpanjang. Tapi tentu sekali lagi memperhatikan perkembangan kondisi dan situasi yang nantinya kondisi fiskal yang terjadi pada saat itu. Demikian Mbak Nadia. Oke, masih ada kemungkinan diperpanjang begitu skemanya ya Pak Yon. Ya, Kemudian ini kan evaluasi dulu Mbak, kan belum jalan juga ya kan, kita jalanin dulu kemudian akan kita lihat, karena kan implementasinya pun juga tentu harus kita evaluasi Mbak ya sepanjang jalan implementasinya gitu. Oke Pak Yon, ini kan juga salah satu alasan peningkatan PPN 12% ini karena akan meningkatkan pendapatan negara dan pembiayaan. Bagaimana ini bisa berkontribusi sebetulnya Pak Yon? Pada prinsipnya Mbak, dalam konteks peningkatan penerimaan negara ya memang sejauh ini sudah kita lakukan. Policy adalah salah satu area, tapi kita juga mendorong melalui perbaikan di dalam area administrasi kita Pak. Jadi tidak semata-mata satu area policy saja. Policy itu pun juga sangat beragam untuk Mbak Nadia, termasuk di dalamnya adalah PPN. Tapi secara komprehensif kalau kita lihat untuk peningkatan penerimaan negara, kita pasti berfokus pada dua area. Perbaikan administrasi dan optimalisasi policy yang kita miliki. Area administrasi yang itu termasuk perbaikan dari SDM, organisasi, IT, bisnis proses gitu Mbak Nadia. Sementara kalau dari segi kelihatan salah satunya tentu Cortex ya, waktu itu disebut insya Allah akan kita implementasikan segera di Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian terkait dengan policy, banyak sekali policy yang kita luncurkan, termasuk policy yang walaupun sacrifice penerimaan dalam jangka pendek, tetapi kemudian kita juga berharap akan ada pemasukan jangka panjang, seperti insentif yang baru-baru ini kita berikan dalam konteks tax holiday, allowance, berbagai insentif dalam bentuk research and development, dan termasuk PPN yang kita evaluasi ini. Dan sekali lagi, seluruh paket insentif ini merupakan rangkaian dari policy yang sudah kita canangkan sejak tahun 2021 dan 2022 yang lalu dengan diberlakukannya Undang-Undang HPP. Demikian Mbak Nadia. Oke, baik. Pak Yon, ini bisa dipertegas kembali lagi, mungkin kenaikan PPN 12% ini kan lebih tinggi dari negara-negara di Asia yang bahkan ada yang turun begitu. Kenapa harus tahun 2025? Baik, kalau melihat PPN barangkali mungkin kita perlu melihatnya secara komprehensif Mbak Nadia ya. PPN itu dipengaruhi setidaknya oleh 3 faktor, setidaknya. Yang pertama tarif, yang kedua berbagai pengecualian atau fasilitas di dalamnya, dan yang ketiga batas pengusaha kena pajak orang-orang yang akan memungut PPN. Indonesia adalah salah satu negara yang mengenal PPN dengan begitu banyak pengecualian. Sehingga itu pilihan waktu itu tarifnya relatif cukup besar, tapi dibanding negara maju kita masih di bawah, walaupun dibanding dengan beberapa negara Asia Tenggara ada beberapa yang di bawah kita. Namun demikian, Mbak Nadia, untuk pengecualian kita relatif sangat banyak. Yang kami sampaikan tadi, untuk insentif di tahun 2025 saja kita memberikan insentif kurang lebih untuk PPN saja 265 triliun rupiah. Ini jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang diberikan di negara lain. Kita sangat terbuka, transparan, kita punya namanya laporan belanja perpajakan. Negara lain relatif tidak punya, yang saya lihat hanya Filipina. Yang komponen yang ketiga adalah dari tarif ini juga Mbak Nadia. Kalau kita lihat beberapa negara seperti Vietnam, dia multi tarif Mbak Nadia. Ada tarif 10%, ada tarif 5%. Untuk barang-barang kebutuhan pokok mereka kenakan 5% tarifnya, sementara yang lain mereka kenakan 10% begitu. Nah kita untuk barang-barang kebutuhan pokok kita berikan pembebasan, artinya 0. Jadi ini pilihan lagi di mana dia. Jadi tidak hanya semata-mata masalah isu soal tarif, tetapi kita juga harus bicara dari soal pengecualian fasilitas yang kita berikan, sama yang satu lagi pengusahanya, batas pengusaha kena pajaknya. Di Indonesia kita menerapkan batas pengusaha kena pajak 4,8 miliar. Artinya orang atau pengusaha yang omsetnya lebih kurang dari 4,8 miliar per tahun, itu tidak harus memungut PPN, begitu Mbak. Nah ini berbeda. Vietnam misalnya batasnya itu hanya kalau dirupiahkan sekitar 63 juta per tahun Mbak. Sementara Thailand dan Filipina seingat saya itu sekitar 830 jutaan. Indonesia termasuk yang tertinggi di dalam hal ini. Jadi kita memberikan, karena batas tadi itu juga semacam insentif bagi pengusaha kena pajak kita. Dia tidak harus melakukan administrasi pemungutan PPN. Begitu Mbak Nadia. Jadi ketika kita melihat sebuah PPN, saya merasa bahwa kita harus melihatnya secara komprehensif dari 3 sisi tadi setidaknya. Tarif, pengecualian atau insentif di dalam skema PPN dari suatu negara, dan yang ketiga adalah siapa yang akan memungut PPN tadi. Yang batasnya tidak bisa saya jelaskan. Jadi nggak bisa dari 1 poin tarif saja. Demikian Mbak.
Baik, semoga dengan skema insentif stimulus yang telah disiapkan pemerintah ini juga bisa membantu dan menjawab kegundahan masyarakat terutama di kelas menengah ke bawah. Terima kasih banyak staf ahli Menteri Keuangan bidang kepatuhan pajak Pak Yon Arsal telah bergabung di Ini Sore. Salam sehat selalu. Salam sehat selalu. Terima kasih Mbak Nadia. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Polda Kalimantan Tengah membeberkan kronologis kasus pencurian dengan kekerasan yang diduga dilakukan oleh Brigadir AKS, oknum anggota polisi dari Polresta Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dalam menjalankan aksinya, Brigadir AKS tidak sendiri. Ia dibantu oleh H, saksi kunci yang kini turut ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik di Treskrimum Polda Kalimantan Tengah terus mendalami kasus pencurian dengan kekerasan oleh tersangka Brigadir AKS yang menyebabkan korban seorang sopir mobil ekspedisi meninggal dunia dan jasadnya ditemukan membusuk di perkebunan sawit di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah beberapa waktu lalu. Selain dipecat dengan tidak hormat dari anggota Polri, Brigadir AKS kini ditahan di Rutan Polda Kalimantan Tengah bersama seorang saksi kunci berinisial H yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Dari hasil penyidikan, H berperan membantu Brigadir AKS dalam kasus dugaan pencurian dengan kekerasan ini. Saudara H diajak oleh saudara A pada waktu itu ya, untuk mencari mobil bodong ataupun mobil yang tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang lengkap. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat saudara A mengajak saudara H ya, berhenti di kilometer 38 ya. Kemudian saudara H yang memindahkan senpi dari posisi dashboard ke belakang kursi tengah ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, pada saat melakukan kegiatan, setelah melakukan kegiatan saudara A, saudara H membantu. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meminta para koruptor untuk mengembalikan uang negara yang dicuri. Pemerintah pun mempertimbangkan untuk memaafkan koruptor yang mengembalikan seluruh uang hasil korupsi. Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan untuk memaafkan para koruptor apabila mereka mengembalikan uang hasil korupsi kepada negara. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo di hadapan sejumlah mahasiswa Indonesia di Kairo saat kunjungan ke Mesir Rabu waktu setempat. Presiden Prabowo menyampaikan ia sedang memberikan kesempatan bagi para koruptor untuk bertaubat. Ia pun menyebut pemerintah akan memaafkan bila semua uang curian hasil korupsi dikembalikan ke negara. Pemerintah pun akan membuat mekanisme pengembalian uang korupsi yang bisa dilakukan tanpa diketahui publik. Memberi kesempatan untuk tobat. Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Tapi kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan. Cara mengembalikannya bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Mengembalikan loh ya, tapi kembalikan. Kemudian, hai kalian-kalian yang sudah terima fasilitas dari bangsa negara, bayarlah kewajibanmu. Ya. Asal kau bayar kewajibanmu, taat kepada hukum, sudah kita menghadap masa depan. Kita tidak ungkit-ungkit yang dulu. Tapi kalau kau bandel terus, apa boleh buat? Kita akan menegakkan hukum. Dan bagi aparat-aparat harus milih setia kepada bangsa, negara dan rakyat atau setia kepada pihak lain. Kalau setia kepada bangsa, negara dan rakyat, ayo. Kalau tidak, percayalah, saya akan bersihkan aparat Republik Indonesia.
Diketahui berdasarkan riset Indeks Persepsi Korupsi atau IPK tahun 2023 yang dilakukan Transparency International, mencatat bahwa Indonesia kembali meraih skor 34, sama dengan perolehan Indonesia di tahun 2022. Namun peringkat Indonesia menurun ke peringkat 115 dari 180 negara. Sebelumnya pada tahun 2022, Indonesia menempati peringkat 110 dari 180 negara. Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, menjelang Natal dan Tahun Baru 2024-2025, Stasiun Senen mulai dipadati calon penumpang. Guna meningkatkan pelayanan masa angkutan Nataru 2024-2025, PT KAI Daob 1 Jakarta menambah sebanyak 17 kereta tambahan. Antisipasi lonjakan penumpang pada momen libur Nataru 2024-2025, PT KAI Daob 1 Jakarta menambah kereta api tambahan sebanyak 17 kereta. Dari ke-17 kereta tambahan dibagi di 2 stasiun, yakni Stasiun Pasar Senen dan Stasiun Gambir. Sebanyak 12 kereta tambahan diberangkatkan dari Stasiun Pasar Senen, sementara itu 5 kereta tambahan tersedia dari Stasiun Gambir. Hingga kini ketersediaan tiket mencapai lebih dari 700.000 tiket dan masih tersisa sebanyak 57% atau sebanyak 419.000 tiket. Untuk data keberangkatan 19 Desember 2024 di Stasiun Pasar Senen tercatat mencapai 18.754 penumpang. Diprediksi puncak arus mudik Nataru 2024 terjadi pada tanggal 19 hingga 30 Desember 2024. Dan untuk mengetahui situasi terkini, kami telah terhubung dengan rekan Nata Arman di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Halo, selamat sore. Nata, bagaimana suasana terkini di Stasiun Pasar Senen jelang Nataru? Baik, selamat sore Diandra dan juga pemirsa, terkait dengan situasi atau suasana terkini di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat pada hari ini tanggal 19 Desember 2024 mulai terjadi lonjakan yang begitu signifikan dari calon penumpang yang ingin berangkat ke beberapa kota tujuan dengan menggunakan moda transportasi darat atau kereta api jarak jauh. Dan berdasarkan data yang kami peroleh juga dari pihak PT KAI Daob 1 Jakarta, untuk keberangkatan sendiri ini tercatat untuk di Stasiun Senen tercatat 18.000 lebih keberangkatan pada hari ini, sementara untuk di Stasiun Gambir tercatat 8.000 calon penumpang lebih yang akan diberangkatkan ke beberapa lokasi tujuan. Adapun untuk tempat lokasi tujuan favorit ini masih mendominasi Yogyakarta, Solo, dan juga Surabaya. Kemudian dapat kami sampaikan juga bahwa untuk menunjang sarana dalam libur Nataru tahun 2024-2025 ini, PT KAI juga menyediakan sebanyak 700.000 tiket yang akan dijual untuk menunjang sarana para angkutan mudik Nataru. Dan untuk yang tersisa saat ini masih tercatat sebanyak 57% atau sekitar 419.000 tiket. Kemudian untuk puncak saya sendiri ini terjadi pada tanggal 19 atau hari ini, dimulai hari ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. Kemudian untuk arus balik ini terjadi pada tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025. Kemudian untuk menunjang sarana juga dari PT KAI Daob 1 Jakarta juga ini menambah 17 kereta tambahan yang terbagi menjadi 2 lokasi keberangkatan. Yang pertama ada Stasiun Pasar Senen dan juga Stasiun Gambir. Untuk keberangkatan dari Stasiun Pasar Senen sendiri ini 12 kereta tambahan dikerahkan, sementara untuk Stasiun Gambir ini sebanyak sisanya atau sebanyak 5 kereta tambahan. Dan juga diimbau kepada seluruh calon penumpang yang ingin melakukan perjalanan menggunakan kereta api jarak jauh, ini tentunya diharapkan maksimal tiba di Stasiun Pasar Senen ini maksimal 1 jam sebelum keberangkatan guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau ketinggalan kereta. Sementara saya kembalikan pada Anda di studio, Diandra. Baik, terima kasih Nata Arman langsung dari Stasiun Pasar Senen. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, sepekan jelang libur Natal, Bandara Soekarno-Hatta dipadati ribuan penumpang. Lonjakan penumpang terjadi karena kebijakan pemerintah menurunkan harga tiket pesawat sebesar 10% untuk rute penerbangan domestik. Menjelang libur perayaan Natal dan Tahun Baru, Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten dipadati ribuan penumpang yang akan berlibur maupun pulang ke kampung halaman. Peningkatan jumlah pengguna moda transportasi udara ini seiring dengan berlakunya kebijakan pemerintah terkait harga tiket penerbangan domestik yang diturunkan sebesar 10% selama momen libur Natal dan Tahun Baru.
Masyarakat pun menyambut baik kebijakan yang telah berlaku mulai 19 Desember ini. Bantu banget sih untuk kita, apalagi yang punya anak ya, itu untuk liburan itu manfaatnya banyak banget. Lagi sempet sih nanya-nanya juga sama yang lain, itu lumayan sekali perbedaannya kan, dari harganya sekian jadi sekian. Jadi bantu banget, terima kasih, itu aja. Ini tujuannya. Sementara pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat lonjakan jumlah penumpang pesawat mencapai 169.000 penumpang atau naik sebanyak 25% dibandingkan hari biasa. Begitu pula dengan pergerakan pesawat meningkat hingga 1.082 penerbangan, yang normalnya hanya 950 pergerakan pesawat. Tentunya antusias ini tak lepas dari program pemerintah, yaitu salah satunya penurunan dari harga tiket itu sendiri. Dan kami mendukung program tersebut dengan memberikan pengurangan tarif atau diskon terhadap passenger service charge. Pemberlakuan penurunan harga tiket pesawat sebesar 10% untuk rute penerbangan domestik diberlakukan mulai 19 Desember 2024 hingga 3 Januari 2025 mendatang. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Jelang libur Natal dan Tahun Baru, Pelabuhan Merak saat ini mulai terpantau padat. Ribuan kendaraan mulai memadati kantong-kantong parkir yang disediakan oleh pihak ASDP. Kondisi di Pelabuhan Merak, Banten sejak Rabu malam hingga Kamis siang terpantau padat. Kendaraan truk, bus, dan kendaraan pribadi tampak memasuki kantong-kantong parkir yang sudah disediakan oleh pihak PT ASDP Pelabuhan Merak. Agar tidak terjadi penumpukan di Pelabuhan Merak, Banten, PT ASDP telah menyiapkan kantong parkir di dalam pelabuhan berkapasitas daya tampung lebih dari 6.000 kendaraan. Selain itu, daerah Cikuasa Atas dan beberapa daerah rest area kilometer 68 dan kilometer 43 juga dijadikan area parkir kendaraan sebelum sampai ke Pelabuhan Merak. Sementara itu, persiapan menghadapi Nataru juga sudah dilakukan sejak beberapa minggu terakhir. Yang pertama, kita sudah survei bersama instansi terkait, termasuk juga Pak Kapolda, beserta PJU dan instansi terkait dalam hal ini dari Dinas Perhubungan, dari Korlantas, kemudian juga dari ASDP, KSOP. Kita melakukan pengecekan minggu lalu untuk kesiapan sarana prasarana di 3 pelabuhan yang ada di Merak. Yang pertama di Ciwandan, kemudian di Pelabuhan Merak sendiri yang ada 7 dermaga, termasuk di BBJ, dan juga untuk buffer zone di Pelabuhan Indah Kiat. Guna menciptakan rasa aman selama musim libur Nataru, pihak kepolisian menerjunkan sebanyak 517 personil yang ditempatkan di beberapa titik. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI menggelar mediasi antara orang tua yang diduga bayinya tertukar dengan Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Mediasi digelar guna memfasilitasi pihak teradu maupun pengadu. Komisi Perlindungan Anak Indonesia menggelar mediasi antara orang tua yang diduga bayinya tertukar dengan pihak Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Mediasi dilakukan dengan menghadirkan ayah bayi yang diduga tertukar, serta pihak rumah sakit yang terdiri dari Direktur Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, beberapa orang dokter termasuk dari Dinas Kesehatan Provinsi. Hasil mediasi tersebut akan dituangkan dalam berita kesepakatan oleh KPAI. Ya, di kepolisian tetap jalan ya. Itu di KPAI karena sudah dilaporkan ke kita dan para pihak meminta untuk mediasi, maka kita juga jalankan juga sesuai dengan tusi kita. Oke, tapi berarti dari KPAI tidak melihat akan ada mengganggu proses mediasi gitu Pak, enggak ya? Ya, sampai hari ini kita tidak ada masalah gitu ya. Karena prinsip mediasi ini kan satu, kerelaan para pihak untuk menghadir. Kemudian yang kedua ya antar mereka bersepakat gitu ya. Kami hanya memfasilitasi lah gitu ya. Sebelumnya polisi melakukan ekshumasi atau pembongkaran makam bayi yang diduga tertukar.
Ekshumasi dilakukan pada jenazah bayi untuk mengambil sampel yang akan digunakan untuk tes DNA. Tes DNA yang dilakukan adalah inisiatif polisi guna mengetahui secara pasti identitas bayi yang meninggal tersebut. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, PT Bank Syariah Indonesia (TBK) berkolaborasi dengan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta memperkuat dan mengembangkan ekonomi lokal dengan melakukan pemberdayaan masyarakat lewat groundbreaking desa Semoga Binaan di Desa Semoyo, Kecamatan Patuk, Gunung Kidul, Yogyakarta. Diharapkan dengan penanaman ini mampu meningkatkan ekonomi masyarakat. PT Bank Syariah Indonesia (TBK) atau BSI berkolaborasi dengan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau UMY memperkuat dan mengembangkan ekonomi lokal dengan melakukan pemberdayaan masyarakat lewat groundbreaking Desa Bangun Indonesia Sejahtera di Desa Semoyo, Kecamatan Patuk, Gunung Kidul, Yogyakarta. Kita dengan Bank Syariah Indonesia untuk mengembangkan Desa Semoyo ini sebagai sebuah desa mandiri dalam aspek lingkungan dan mungkin ekonomi. Desa BSI adalah program pemberdayaan sekaligus optimalisasi dana zakat melalui penguatan dan pengembangan sumber daya ekonomi lokal sehingga memberikan manfaat yang berkelanjutan. Berkolaborasi dengan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau UMY melakukan penanaman sebanyak 10.671 pohon di Desa Semoyo, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagai bentuk komitmen desa turut mendukung pelestarian ekosistem alam dan memperkuat ekonomi kerakyatan. Penanaman pohon sebanyak 10.671 ini adalah simbolis tidak hanya di daerah sini tapi nanti ada di beberapa daerah lagi di 14 provinsi di Indonesia, sehingga totalnya nanti BSI sampai dengan tahun 2024 ada menanam sekitar 50.000 pohon. Tujuannya tentunya pemberdayaan masyarakat peningkatan UMKM tentunya di Desa Semoyo Gunung Kidul ini. Khusus untuk Desa Semoyo terdapat 506 jiwa penerima manfaat dengan total penyaluran sebesar 3,6 miliar rupiah. Dana tersebut akan dimanfaatkan untuk pengembangan program pemberdayaan klaster usaha budidaya produk turunan serewangi, ekowisata tanaman herbal, serta peternakan. Ini bagian dari kolaborasi pemberdayaan masyarakat yang ditunjukkan oleh BSI dengan merangkul BNI dan disupport oleh Polda. Masyarakat Desa Semoyo juga memanfaatkan limbah daun serewangi yang merupakan sisa penyulingan menjadi kerajinan anyaman atap rumah. Kami sangat berterima kasih terhadap programnya BSI ini, penanaman pohon yang segera dilakukan oleh masyarakat Semoyo sehingga akan meningkatkan nilai kesejahteraan. Selain Desa Semoyo, Perseroan telah memberdayakan 20 desa di tanah air melalui program desa BSI, di antaranya pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan dengan total penerima manfaat sebanyak 6.642 jiwa dan total penyaluran dana sebesar 86,5 miliar rupiah. Terima kasih Anda masih menyaksikan iNews Sore. Pemirsa, viral di media sosial video saat Pas Pampres diduga mengusir jemaah lain agar Wapres Gibran Rakabuming Raka bisa sholat di saf paling depan. Pengurus masjid dan Pas Pampres membantah adanya pengusiran dan menyebut petugas hanya merapikan saf sholat. Viral di media sosial, video saat Pas Pampres menggeser jemaah lain ketika Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sholat di Masjid Baitur Rahman, Semarang. Video ini menjadi perbincangan karena sikap Pas Pampres yang dinilai menggeser jemaah lain yang sudah datang terlebih dahulu. Tampak sejumlah pejabat lain sholat Jumat di dekat Wapres Gibran. Menanggapi hal itu, pihak Masjid Baitur Rahman juga membantah terjadi pengusiran terhadap jemaah masjid. Pihak masjid menilai Pas Pampres hanya mengatur dan meluruskan saf sholat di sekitar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Berita yang disampaikan di medsos itu tidak benar. Yang benar itu ketika Pak Wapres bersama Pas Pampresnya itu masuk ke situ, itu sebagian tim tirai itu sudah ada di situ, sudah mengamankan tempat yang nantinya akan ditempati oleh Pak
Wapres. Namun Pak Wapres sebenarnya tidak minta tempat khusus, dia ingin berbaur sama masyarakat. Nah bagaimanapun kan tetap dari Pas Pampres punya protap tersendiri. Nah itulah sampai di situ, kemudian sebagian Pas Pampres meneruskan barisan jamaah yang ada di situ. Sementara pihak Pas Pampres juga mengatakan tidak ada pengusiran jemaah, melainkan hanya merapikan dan merapatkan saf agar lebih banyak jemaah yang dapat bergabung. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Arab Mesir Abdel Fattah El-Sisi. Pertemuan keduanya digelar di Istana Kepresidenan Al-Ittihadiyah di Kairo, Mesir. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini, jangan lupa cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Dan juga jangan lupa saksikan iNewsroom sesaat lagi bersama rekan saya Davi Pratama. Saya Diandra Mukni pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Kedatangan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Al-Ittihadiyah di Kairo disambut Presiden Republik Arab Mesir Abdel Fattah El-Sisi di serambi istana. Keduanya kemudian menuju Saluting Dais untuk mengikuti upacara penyambutan kenegaraan oleh pasukan kehormatan. Usai upacara penyambutan, Presiden Prabowo dan Presiden El-Sisi memasuki istana untuk melakukan sesi foto bersama. Setelah itu keduanya memperkenalkan delegasi masing-masing negara. Usai perkenalan, Presiden Prabowo dan El-Sisi kemudian melakukan percakapan pribadi serta pertemuan bilateral bersama delegasi masing-masing. Di bidang bilateral kami memiliki hubungan yang baik, tapi kita ingin tingkatkan hubungan ini. Di bidang ekonomi, khususnya perdagangan, di bidang industri, teknologi, pendidikan, pariwisata, dan pertahanan. Presiden El-Sisi menyatakan dukungannya untuk meningkatkan kerjasama Indonesia-Mesir di berbagai bidang, termasuk mendukung penuh pelajar Indonesia belajar di Mesir.